Sudah lama, polemik penambangan tanpa izin atau peti dihadapi industri pertambangan di tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, terdapat setidaknya 2.000 titik aktivitas peti yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana dampak yang dihasilkan pun luas, baik bagi negara, industri pertambangan, kerusakan lingkungan, hingga mengancam keselamatan dari pelaku penambang ilegal itu sendiri. Pasalnya, penambang liar juga kerap mengambil dan merusak wilayah yang merupakan milik perusahaan tambang legal. Sehingga, perusahaan tersebut harus memperbaiki lokasi bekas tambang yang rusak. Dan jika lokasi tambang berada di tempat yang tanpa pemilik, maka pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab tersebut. Tak heran, per 2022 lalu, potensi kerugian negara akibat peti mencapai angka 3,5 triliun rupiah. Masalahnya, hal ini sudah lebih dari 40 tahun menjadi perhatian. Dicoba untuk diberantas, tapi terus muncul bak jamur di musim hujan. Hal ini pun dibenarkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah dan industri pertambangan. Upaya pendekatan dan pembasmian hanya menumbangkan satu dan membangkitkan tindakan ilegal lain yang lebih banyak lagi. Sekarang sudah dengan isu hilirisasi segala macam, tapi ada permasalahan yang luar biasa yang tidak pernah selesai adalah pertambangan tanpa izin atau peti. Karena persoalan ilegal ini dari dulu nggak pernah tuntas, karena tidak ada penuntasan. Kalau sekedar pendekatan hukum kayak memencet balon saja, dipencet di sini, gelembung di sana dan sebagainya. Ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Sulitnya pemberantasan penambangan liar ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan yang paling dicurigai adalah keterlibatan oknum. Baik dalam kemudahan beroperasi, perlindungan tambang ilegal, hingga bocoran saat akan adanya razia. Diceritakan pelaku tambang ilegal kerap memanfaatkan RKAB legal untuk penambangan ilegal di lokasi yang lain, sehingga dokumen asal barang tetap legal. Berkaitan dengan peti ini, saya akan mulai dengan alasan kenapa pemberantasan peti ini menjadi sangat sulit dilakukan. Ya. Pertama, peti ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat biasa hingga aktor intelektual di belakangnya yang berasal dari tanda kutip nih oknum, sehingga sering lebih banyak menemukan aspek non-teknisnya. Ada pelaku lapangannya, ada pemasok peralatan, ada pemodalnya yang ngasih duit, ada pemasok bahan. Kemudian hasilnya ada yang ngumpulin, kemudian ada yang menerima, ada yang jual. Gitu. Itulah kira-kira rantainya, Pak. Jadi ini merupakan kelompok terorganisasi. Jadi kadang-kadang kalau tidak pakai operasi intelijen sudah bocor di lapangan. Oleh karena itu, kini pemerintah telah mengatur strategi baru agar pembasmian bisa lebih efektif, yakni pendekatan multidor. Kolaborasi antara Kementerian SDM, LHK, pemerintah daerah setempat, serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polri. Selain itu, memang perlu kedisiplinan berbagai pihak untuk tetap berhati bersih agar penegakan hukum dapat optimal. Menurut kami, untuk memberantas penambangan tanpa izin, maka kami mengusulkan atau sudah kami inisiasi dilakukan secara multidor. Tidak bisa selesai dengan sendiri, Pak. Dengan Apgakum ya, aparat penegak hukum sendiri. Kami ada Gakum, ada polisi, ada jaksa gitu. Tapi tidak akan pernah selesai kalau itu dilakukan sendiri. Menurut kami, penegakan hukum yang tegas, efektif, konsisten itu tetap perlu dilakukan. Untuk shock terapi, tujuannya apa? Itu yang kanan, Pak. Satu, menimbulkan deteren efek jera. Jadi harus ada efek jeranya. Kemudian meningkatkan budaya kepatuhan. Selain itu, Perhimpunan Ahli Pertambangan atau Perhapi juga mengusulkan agar pemerintah tidak hanya berfokus di hulu, melainkan juga di hilir dari penambangan ilegal. Menurutnya, peti yang masih menjamur di tanah air ini tidak lepas kaitannya dengan masih adanya pihak yang membeli hasil tambang ilegal. Tapi kita nggak usah fokus kepada modus yang di hulunya, karena ujungnya adalah yang paling mudah kita kontrol adalah itu di hilirnya.
Karena penampungnya dengan begitu ketatnya sekarang ekspor, itu agak sulit melakukan ekspor keluar. Mereka juga tidak mungkin menjual produk kalau batu bara itu dengan masukin ke kantong, lalu jalan, jual di pinggir jalan, nggak mungkin. Mereka itu melakukan pasti melalui tongkang, pasti melalui pelabuhan. Gede kok putaran uangnya. Jualnya juga gampang, ada smelter, ada PLTU, ada pabrik-pabrik. Kita mulai dari hilirnya aja dulu deh. Jangan bicara tambang ilegalnya. Yang nampung siapa? Nggak banyak yang nampung. Yang mampu beli batu bara 1 tongkang 5.000 ton kali berapa puluh dolar, itu apakah orang kampung? Enggak. Saya aja nggak mampu. Jadi kita jangan fokus ke yang remeh-temeh, capek. Yang sekarang kita tertibkan kan cukong-cukongnya. Kalau itu untuk masyarakat segala macam, sehebat-hebatnya mereka menambang, berapa sih yang mereka tambang? Nggak gede kok. Nggak merugikan negara yang luar biasa, enggak. Ya, perlu dipahami. Karena penambangan ilegal tidak hanya dilakukan oleh korporasi besar yang memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan, melainkan ada juga tambang rakyat yang menjadi ilegal karena tidak mengurus izin. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, karena juga menyangkut hajat hidup masyarakat. Kita harus bina, tidak untuk dibinasakan. Salah kalau kita justru kita bina, kita formalkan dengan berbagai pembinaan-pembinaan yang memenuhi good practice mining. Ke sana arahnya. Dalam bentuk kelembagaan, entah itu korporasi atau koperasi dalam skala-skala tertentu dengan wilayah-wilayah tertentu. Karena ini menyangkut pertambangan mineral. Pemerintah pun diharapkan untuk mampu memanfaatkan BUMN desa atau lembaga desa lainnya, sehingga mampu membantu penambang ilegal berskala kecil untuk menjadi legal, dan nantinya mampu berkontribusi bagi negara. Pasalnya perlu diakui sumber daya alam Indonesia makin terbatas, padahal penduduk makin banyak, sehingga lapangan pekerjaan harus tetap tersedia. Salah satunya dengan mengoptimalisasi sumber daya alam dengan praktik yang baik dan berkelanjutan. Kami mengunjungi satu tambang rakyat atau yang masih tanpa izin di Subang. Tambang trust untuk pembangunan rumah-rumah. Dia nambang tinggi sekali, buang ke bawah di truk. Dan itu kemudian banyak yang meninggal juga akibat jatuh. Nah, kami tanya pemerintah daerah, katanya nggak ada dana untuk mengatur itu semua. Nah, kami bantu dalam 2 bulan memperbaiki sistem penambangannya supaya jangan terjal begitu. 2 bulan datang lagi, balik dia. Terjun lagi. Kenapa? Pak, kami mau makan. Kalau kami mengerjakan itu mendorong, baru jatuh ke bawah lama. Kami sudah kelaparan. Nah, ini yang harus dibantu, Pak. Tambang yang ilegal seperti ini harus dibantu karena betul-betul dari rakyat. Upaya ini pun diharapkan mampu untuk membuat masyarakat di sekitar wilayah tambang menjadi lebih sejahtera. Dan pundi-pundi devisa yang selama ini hilang pun kembali lagi, terlebih untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ari, CNBC Indonesia Beyond Business.